Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maulvi Haris Abadi dengan NIDN 0405109202. Saya dosen tetap Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Banten Jaya. Kali ini kita akan membahas profil dari mata kuliah yang akan saya praktekkan untuk mengajar, yaitu Matematika 2. Profil dari mata kuliah ini sebagai berikut. Nama mata kuliahnya adalah Matematika 2. Rumpun mata kuliahnya adalah Matematika Wajib dengan SKS, yaitu sebesar 2 SKS. Mata kuliah ini berada di semester 2. Pengajarnya saya sendiri, yaitu Maulvi Haris Abadi. Untuk sub CPMK dari mata kuliah Matematika 2 ini antara lain CPMK yang pertama adalah mampu memahami konsep bilangan persamaan dan pertidaksamaan bilangan real. Yang kedua, mampu memahami dan menggunakan konsep fungsi, operasi fungsi, dan komposisi fungsi dalam perhitungan. Yang selanjutnya sub CPMK 3 yaitu mampu memahami konsep limit. Yang keempat, sub CPMK 4 maksudnya adalah mampu memahami dan menghitung turunan. Lalu sub CPMK yang kelima mampu memahami dan menghitung penggunaan turunan. Lalu sub CPMK yang kelima adalah yang keenam maksudnya adalah mampu memahami dan menghitung integral. Lalu sub CPMK yang ketujuh adalah mampu menggunakan konsep integral dalam menghitung luas. Sub CPMK yang 9, yang ke-8 adalah mampu menggunakan konsep integral untuk menghitung volume. Lalu sub CPMK yang 9 adalah mampu memahami konsep fungsi hiperbolik. Deskripsi mata kuliah Matematika 2 ini sebagai berikut. Mata kuliah ini membahas terkait konsep bilangan real, fungsi, lalu limit, turunan, integral, penggunaan integral untuk menghitung luas, penggunaan integral untuk menghitung volume, dan membahas fungsi hiperbolik. Kajian mata kuliah dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama adalah tentang bilangan real, selanjutnya tentang fungsi, yang selanjutnya tentang turunan, yang selanjutnya adalah tentang penggunaan turunan, yang selanjutnya adalah integral, lalu aplikasi integral ada untuk menghitung luas, menghitung volume, lalu yang terakhir adalah fungsi hiperbolik. Mata kuliah ini menggunakan sumber utama yaitu buku kalkulus, yaitu dari penulisnya Verbel, Parcel atau Raikden yang sering biasa disebut kalkulus Parcel kayak gitu. Nah, selain menggunakan sumber utama, kita juga menggunakan modul yang dikembangkan oleh dosennya, yaitu saya sendiri. Media pembelajaran pada mata kuliah ini kita menggunakan peralatan seperti biasa, seperti komputer, HP, lalu Zoom, Google Meet, YouTube, dan sebagainya. Tetapi ada satu yang unik dalam mata kuliah ini, kita menggunakan aplikasi GeoGebra, aplikasi yang saat ini sudah berbasis web. Jadi nanti dalam praktek pembelajaran kita menggunakan GeoGebra supaya bisa digunakan. Lalu tujuannya apa? Kita menggunakan GeoGebra. Saya sudah menjelaskan kepada mahasiswa pada perkuliahan kita gunakan GeoGebra hanya untuk memastikan jawaban kita benar atau salah. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika pembelajaran kita menghitung secara manual, lalu setelah kita mendapatkan hasilnya kita bisa menggunakan GeoGebra. Selain itu dalam mata kuliah ini kita juga terkadang sulit untuk menggambarkan kurva yang terjadi dari fungsi. Kurvanya seperti apa gitu. Nah, kita bisa memodelkan kurvanya itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Yang ini seringkali digunakan pada konsep turunan dan integral. Begitu. Bisa dihitung tetapi sulit untuk digambarkan. Nah, di sanalah butuh bantuan aplikasi lain, salah satunya GeoGebra. Itu pada saat pembelajaran.
Nah, saya juga memberitakan kepada mahasiswa ketika sudah lulus silahkan gunakan aplikasi yang paling cocok pada saat pekerjaan. Di mana tujuannya adalah untuk memastikan pekerjaan kita sangat kecil kemungkinan untuk salah gitu. Jadi sebaik mungkin selalu benar seperti itu. Jadi silahkan gunakan aplikasi sebaik mungkin. Untuk prasyarat mata kuliah ini tidak ada dan kita praktek mengajar pada materi turunan dengan submaterinya adalah konsep aturan rantai seperti itu. Nah, pembelajarannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, latihan, dan praktek menggunakan GeoGebra. Termasuk dalam modul yang digunakan terdapat penggunaan GeoGebra dan penjelasan melalui YouTube yang sudah dilampirkan pada panduan mata kuliah seperti itu ya. Untuk penilaian pada mata kuliah ini dimulai dari absensi, lalu ada tugas, yaitu tugas terstruktur dan tidak terstruktur, lalu ada kuis, ada UTS, dan ada UAS yang memiliki proporsi yang sudah diatur oleh universitas melalui aplikasi dalam bentuk web. Sekian dari saya untuk penjelasan profil mata kuliah ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun. Selamat datang di mata kuliah Matematika 2. Sekarang kita masih materinya tentang turunan gitu ya. Nanti kita akan membahas aturan rantai. Sebelum kita mulai, kita absen dulu. Oke. 1 2 3. Oke. Ternyata hadir semua ya? Ada yang gak masuk? Enggak. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke materi turunan. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita review dulu materi minggu lalu tentang turunan dengan materi perkalian dan pembagian. Ada yang ditanyakan atau bingung? Oke, berarti udah bisa semua ya. Nah, intinya sih seperti itu, bahwa perkalian dan turunan. Tapi saya ada pertanyaan seperti ini. Dalam materi perkalian minggu lalu ada soal yang perpangkatan 2, misalkan X plus 2, ini pangkat 2 lah, ini pangkat 3 ya. Nah seperti ini, tapi mereka itu pangkat 2. Nah minggu lalu untuk menyelesaikan soal seperti ini, untuk mencari turunannya, kita disederhanakan dulu secara aljabar, yaitu pangkatnya 2 berarti si fungsi ini sebuah fungsi juga, itu dikalikan dulu atau disederhanakan secara aljabar. Berarti X plus 3 dikali ini ada berapa? Ada 2 kan? Nah berarti X kuadrat plus 3 nya ada 2, atau kira-kira jawabannya itu X plus pangkat 4 6X plus 9, kira-kira kayak gitu. Nah dalam bentuk seperti ini untuk membuat turunan ini cukup mudah gitu ya. Ya seperti biasa ya, 4X pangkat 3 plus 6 plus 0 gitu ya. Nah tapi yang menjadi masalah itu bukan ininya, ini kan pangkat 2. Nah kalau misalkan ada soal, nah Fx kuadrat plus 3 bukan pangkat 2, misalkan pangkat 99. Asmaul husna ya. Nah misalkan kayak gini, apakah Anda yakin akan mengerjakan sederhanakan dulu secara aljabar, jadi dikali X kuadrat plus 3 sebanyak 99 kali? Kayaknya kepanjangan ya. Mungkin soalnya satu ngerjainnya bisa seharian. Nah ternyata di sini di matematika ada salah satu solusi, yaitu aturan rantai. Oke, aturan rantai itu bagaimana? Jadi dari sana didapatkan, ternyata ada sebuah cara yang hasilnya nanti sama saja. Tapi just information, nanti ada suatu saat jawabannya berbeda. Loh kok bisa Pak? Bisa, karena
bentuk aturan rantai itu jawaban sederhananya. Kalau yang bentuk seperti itu nanti jawaban yang panjangnya. Jadi ya mungkin angkanya atau pangkatnya sedikit berbeda, tetapi karena penyederhanaan. Ya mungkin kalau di sana itu x kuadrat plus x misalkan kayak gini. Tapi kalau yang bentuk ini misalkan x dikali x plus 1. Nah ini kan beda bentuknya secara jabar, tapi nilainya sama. Nah kira-kira kayak gitu nanti. Nah tapi itu nggak masalah. Nah kita masuk ke aturan rantai. Misalkan ada sebuah misalkan saya Y aja kayak gini lah ya. Bentar, ini gelap silau jadi yang sini aja. Y sama dengan misalkan ada sebuah fungsi f yang di dalamnya itu fungsi. Nah kayak gini. Cara menurunkannya adalah saya menulisnya izinnya pakai d dx. Nah dy dx, nah ini kan si dx. Nah itu si misalkan dulu, ini belum ditulis. Misalkan ini u gx adalah u, ya kita tulis ya, di bawahnya aja ya. Misal gx sama dengan u gitu ya. Nah terus berarti di sini didapat du dx sama dengan ya ini turunan dari itu ya, atau aksen lah, itu turunannya lah gampangnya ya. Jadi ada sebuah fungsi nanti turunannya. Nah bentuk yang ini berarti f nya bukan fgx lagi tapi fu kan. Nah turunannya tinggal ya diturunin aja, ini turunan f terhadap u atau apa, df du gitu ya. Nah setelah itu berarti si dy dx ini rumusnya apa? Nah jadi turunan yang luar si fx berarti ini misalkan ini dy berarti ya, dy atau df ya nggak apa-apa, df du dikalikan du dx. Nah dikalikan ini fungsi dalam. Fungsi dalam itu yang di sini. Nah contoh soal setelah ini. Nah tapi sebentar, biasanya kalau di buku-buku itu nulisnya df ya, karena saya di sini dy ya, karena bentuknya y. Nah di sini saya biar nggak ambigu karena saya nulisnya f, saya izin pakainya f gitu. Oke, contoh. Nah misalkan ada y sama dengan misalkan yang sana aja, x pangkat 2 plus 3 pangkat 99. Cari dy dx. Dy dx, mohon maaf, kayak ini kurang sarapan ya. Nah oke, di sini untuk mendapatkan ini kita cari dulu, kita misalkan dulu ya, cari fungsi dalamnya dulu. Misalkan yang di dalam ini kita sebut u ya, berarti misal u sama dengan pintar x kuadrat plus 3. Berarti du dx nya berarti berapa? 2 nya taruh depan, berarti 2x pangkat 2 kurangi 1 1 ya. Kuturan 3 0. Ya udah enggak usah diangkat. Nah, yang selanjutnya berarti si y ini berarti bentuknya bukan x kuadrat plus 3 lagi. Jadi bentuknya u ya. U pangkat 99. Nah, berarti dy du nya, nah ini mirip kayak gini juga, tinggal u 99 nya taruh di depan. Pangkatnya jadi 98. Oke, selesai. Kita masukkan ke rumus ini. Berarti dy dx itu turunan dari dy du dulu dikalikan du dx. Oke. Sebentar. Oh, ini enggak jelas. dy du-nya ini ya berapa? 99 u pangkat 98. U-nya itu siapa? 2x. Ini. X Oke. Oke, dikali du dx-nya 2x. 2x. Oke, selesai. Hanya seperti itu. Jadi cukup mudah. Nah, itu sebelum kita lanjut,
Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Pak, mau nanya, kira-kira ada nggak sih Pak aturan rantai yang bisa digunakan pada fungsi trigonometri? Oh iya, nah ini bagus. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oh. Ini pertanyaannya visioner, maju ke depan ya. Gitu. Nah jadi tentu ada. Itu maksudnya maju ke depan itu belum dibahas tapi udah ditanyakan. Wah, kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat selalu dan sukses ya. Sukses selalu. Nah, jadi kayak gini. Turunan aturan rantai ini sifatnya general, jadi baik yang fungsi aljabar biasa ataupun yang trigonometri itu bisa. Contoh, misalkan contoh 2 ya. Misalkan ada y sama dengan sin x kuadrat. Nah, udah jawab. Misal biasanya harusnya kan di sini x kuadrat ya. Oh, kurang ekstrim. Biar lebih terlihat. Ya. Kalau biasa-biasa aja nanti tidak terlihat perbedaan gitu ya. Pangkat 3 plus 4 lah gitu ya. Di sini misal U sama dengan yang di dalam sini ya. Lalu Pak, untuk memisalkan itu bagaimana? Nah, materi dulu sebelum turun kita udah membahas fungsi, ada komposisi fungsi dan sebagainya. Salah satu bahasannya adalah memisahkan. Nah, bentuk ini kan normalnya itu sin x kan. Ini enggak x. Berarti ini fungsi lain. Nah, kita misalkan fungsi lainnya ini adalah u. Nah, kita tulis lagi nih. U, ya bener nanti jadi sin u. Nah, u itu siapa? X pangkat 3 plus du dx-nya sama dengan 3x pangkat 2. Oke, selesai. Nah, yang ini karena sudah kita misalkan U berarti sin U. Ya gampangnya kayak sin X turunan sin X apa? Cos X ya. Nah, oke, ini ada sedikit salah nulis dy dx ya atau turunannya. Nah, selesai. Berarti kalau turunan dari y turunannya saya nulisnya di aksen, ini campuran ya. Janganlah berseragam ya. dy dx sama dengan dy du dikali du dx. Nah, perlu diingat yang harus sama itu gini. Kalau dy du bawah, nanti yang atas itu du-nya terhadap apa? Nah, lalu yang pertama itu ngomongin si nama fungsinya, ini y, berarti yang pertama y ya. Nah, yang terakhir itu si yang bawah ini. Gitu. Oke, itu kuncinya ya, takut salah. Oke, kita lanjut. dy du itu siapa? Dy du. Ya. Ini ini kita perbaiki. Ini u jadi x. Tadi contohnya x ya. Nah, dy du X. ini cos u. Ya, cos u. U-nya siapa? Kita langsung substitusi aja. X Plus 4 dikali du dx 3x. Oke, seperti ini boleh dirapikan juga boleh. Nah, mudah ternyata kayak gitu. Jadi untuk trigonometri juga bisa. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ya, Pak. Oke, silakan. Pak, izin bertanya Pak, pada aturan menggunakan aturan rantai, apakah hanya satu fungsi dalam atau gimana Pak? Oh, fungsi dalamnya mungkin. Ya, fungsi dalamnya. Ya, yang ini ya, yang di sini. Iya, ini contohnya cuma satu. Benar juga, tapi bagus juga nih. Ini mantap juga pertanyaannya nih. Kalau yang tadi visioner, kalau ini masa depan. Oke, nggak apa-apa. Biar semangat ya. Ya, Pak. Nah, kita buat contoh dulu. Contoh yang ketiga. Jadi saya ulang dulu pertanyaannya ya. Jadi temennya katanya menanyakan bahwa ini kan contoh rumus, contoh pertama, contoh kedua, fungsi dalamnya cuma ada satu. Nah, temennya bertanya, apakah fungsi dalamnya cuma ada satu aja atau satu doang bisanya? Nah, jawabannya adalah tidak. Sebanyak kasih ibu gitu ya. Nah, maksudnya ini ya. Fungsi dalamnya, jadi ada sebuah fungsi, dia ada fungsi dalamnya, si fungsi dalamnya punya fungsi dalamnya lagi, sampai banyak banget juga nggak masalah dan bisa gitu ya. Contoh,
Misalkan di sini contoh Y sama dengan misalkan sin cos sin X. Yang ini aja deh, X pangkat 3 plus 4. Oke, 1. Nah, yang ini belum. Nah, fungsi dalamnya ada berapa ini? Oke. Iya. Oke, kita cari dulu. Misal ini yang di dalam kan, namanya siapa misalkan? U. Oke, nah sekarang yang ini jadi apa misalkan namanya? V misalkan. V, berarti V itu sin siapa? U kan? Oke. Nah ini siapa nih? Kita sebut siapa nih misalnya? W, boleh lah ya. W berarti cos. Nah, cos V. Ternyata Peter ya. Nah berarti yang terakhir nih, ya ini gak usah dikasih nama karena dia Y berarti ya. Berarti si Y ini nantinya jadi sin W. Nah ini coret-coret dulu. Nah kita tulis di sini biar nggak lupa ya. Jawab misal yang pertama ini U itu X pangkat 3 plus 4, DU DX nya 3X pangkat oke, itu yang pertama. Sekarang V. Nah, V itu sin O, berarti DV DU. Oh, nulisnya mirip. Berarti cos O. Oke. Satu lagi. Belum sih, masih banyak ya. Ini W ya. W itu siapa? Cos V, berarti DW DV sama dengan min sin V. Oke, ini pakai kurung aja biar nggak ambigu ya. Oke, masih ada nggak? Si yang ini apa ini? Ini W, Y berarti ya. Y sama dengan sin W, berarti DY DW. Pak, bawahnya menyesuaikan dengan si variabelnya. Ini kan variabelnya W, ini variabel V dan selanjutnya. Berarti sin turunannya cos apa? Cos W. Oke, kita simpulkan ya. Berarti DY DX ini yakin nggak muat. Nah, yang pertama itu dari depan dulu ya. Berarti ya ini cos W. Oke, cos W. Gitu kan? Ya. Bentar. Saya tulis rumusnya dulu biar paham ya. DY D yang paling luar W ya. D DW dikali DW D V DV D DO DO D X. Oke, awalnya Y akhirnya X, berarti udah selesai. Nah, DW nya cos W. Iya, cos W. Kita tulis gini dulu. Terus DW DV min sin V. Ini dikali ya. Oke, dikali lagi DV DU cos U dikali 3x kuadrat. Oke, DU DX itu 3x kuadrat. Nah, sekarang kita balik lagi substitusi. Nah, cos W-nya itu siapa? Cos V. Nah, W ini berarti dari sini sampai sini kan? Nah, tulis saja semuanya. Cos dikali sin dikali X pangkat 3 plus 4 dikali min. Saya minnya taruh depan ya. Ya, aduh, jatuh. Nah, minnya taruh depan. Sin U berarti sin U. Sin V ya, tulisannya. Berarti dari sini sampai sini kan? Ya. Oke, berarti sin dalamnya adalah sin X pangkat 3 plus 4 dikali Cos U. yang ini ya, cos U. U-nya itu siapa? Ini kan? X pangkat 3 plus 4. Oke, dikali satu lagi 3x kuadrat. Oh ya, yang ini ya, 3x kuadrat. Seperti itu. Pak, ada cara yang lebih cepat enggak? Ada sih sebenarnya. Jadi cara yang normal untuk ditulis dalam
apa namanya ujian dan sebagainya ini seperti ini. Tapi kalau misalkan sudah hafal, itu kita bisa ngelihat dari pola ini. Yang pertama, turunan dy dw. Y itu siapa? Sin kan? Sin doang yang diturunkan kan? Dalamnya sama enggak? Sama. Berarti turun sin apa? Cos. Dalamnya tulis sama. Berarti cos sin dalam kurung X pangkat 3 plus 4 dikali. Ini udah kan sampingnya turunan dari cos min sin, minnya tar depan. Sin yang ditulis siapa? Dalamnya kan? Iya, sin X pangkat 3 plus 4 dikali. Ini udah. Yang ini turunan kan? Cos. Dalamnya ditulis lagi X pangkat 3 plus 4. Yang terakhir turunan dari ini 3x kuadrat. Sama enggak? Sama. Nah, terserah pakai yang mana. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak, ada yang lebih cepat lagi? Ada. Dengan cara pakai komputer gitu ya. Saya izin menghapus yang ini. Untuk apa namanya? Ini udah dicatat kan ya? Udah. Nah, di sini saya pakai komputer. Jadi kayak gini. Ketika kita belajar itu harus tahu dapurnya. Tapi kalau misalkan dalam pekerjaan lebih baik pakai alat yang paling tepat ya, atau canggih mungkin gitu ya. Oke, ini absen udah. Nah, saya pakai GeoGebra. Di sini pakai GeoGebra klasik. Nah, contohnya misalkan fx saja saya kasih nama. Fx sama dengan yang tadi contohnya. Oke. Bisa lebih gede nggak? Oh, bisa nih. Oke, kelihatan ya. Berarti sin terus cos sin kosin ya. Sin terus dalamnya x pangkat 3 plus 4. Oke. Itu. Nah, caranya itu cuma gini aja. Kita bikin nama baru misalkan si gx. Jadi ini fungsi baru namanya gx. Gx adalah turunan dari si fx. Nah, turunan itu kan tulisannya apa? Aksen kan? Udah. Selesai. Aduh. Nah. Sebentar. Enggak muat. Waduh, enggak muat. Nah. Sama enggak? Sama ya. Tuh, ini karena di apa namanya secara aljabar disederhanakan, jadi dia pindah ke depan. Berarti tuh cos ya, itu yang pertama cos sin x terus dikali apa sin dulu nih, sin dikali yang ini baru dikali yang ini sama. Nah itu yang tadi di awal saya bilang secara aljabar kayaknya sedikit beda. Nah contohnya kayak gini. Oke. Jadi gitu, balik lagi aturan rantai itu ternyata memudahkan kita dan sangat mudah ya untuk kita gunakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oh, sudah ya, udah paham. Oke, saya simpulkan dulu untuk materi hari ini karena waktunya sudah habis. Hari ini kita membahas aturan rantai, yang mana aturan rantai itu untuk menyederhanakan dari hitungan turunan yang bentuk fungsinya dia memiliki fungsi dalam sehingga kita nggak usah mengerjakan secara aljabar atau bahkan kalau di trigonometri secara aljabar juga agak sulit ya. Seperti itu, dan cara pengerjaannya tinggal turunan fungsi yang paling luar diturunkan, fungsi dalamnya ditulis lagi, dikali turun dari fungsi yang lebih dalam dari sebelumnya. Berarti yang kalau contoh soal ini tadi sin, yang lebih dalam lagi berarti cos, turunan cos dikali dengan fungsi dalamnya, baru dikali turunan fungsi yang lebih dalamnya berarti sin, terus tinggal ditulis yang ini, lalu turun dari yang ini. Udah selesai, begitu aja. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan. Semoga bisa kita gunakan di kehidupan kita dan bisa menjadi bahan apa namanya
untuk kita pelajari dan kita amalkan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.